Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Noval. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang akan mendemonstrasikan terkait sistem yang telah kami buat. Sebelumnya, kami dari kelas TI 23B, Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, pada video ini, saya akan mendemonstrasikan sistem yang telah saya rancang atau kami rancang, yaitu SIAKAD UMC Smart Assistant. Sebuah asisten akademik berbasis hybrid retrieval yang terintegrasi dengan grid system atau SIAKAD Sistem Informasi Akademik dari UMC itu sendiri. Nah, sistem ini dikembangkan untuk menjawab tantangan utama dalam penggunaan Large Language Model, yaitu risiko terjadinya halusinasi informasi. Semisal kita mencari beberapa informasi, terutama terkait informasi spesifik ke UMC. Nah, itu kadang hasilnya ketika kita menanyakan melalui AI, seperti Gemini atau ChatGPT, itu hasilnya akan tidak sesuai dengan yang aslinya gitu. Yang biasanya kita sebut halusinasi. Nah, latar belakangnya kami buat sistem ini yaitu seiring berkembangnya teknologi AI, banyak institusi mulai menggunakan chatbot berbasis model generatif. Namun, model generatif murni memiliki keterbatasan karena menghasilkan jawaban berdasarkan probabilitas, bukan verifikasi fakta. Nah, dalam sistem akademik, kesalahan informasi bisa berdampak serius, terutama terkait regulasi, prosedur, dan kebijakan resmi. Di Universitas Muhammadiyah Cirebon sendiri, grid system belum memiliki asisten akademik berbasis AI yang terkontrol dan terintegrasi. Oleh karena itu, saya merancang sistem ini menggunakan pendekatan hybrid retrieval untuk meningkatkan akurasi dan meminimalkan halusinasi informasi. Nah, sistem ini tuh ada 4 layar. Mungkin bisa sambil dijelaskan. Nah, sistem ini ada 4 layar. Layar pertama adalah intent recognition berbasis JSON untuk menangani pertanyaan fact secara cepat. Nah, bisa kita lihat di layar ini ada beberapa file JSON. Nah, ini adalah layar pertama, di mana ketika kita nanya di asisten akademik tersebut yang ada, contohnya di sini ada, misalnya kita nanya isi KRS. Nah, nanti chatbot atau asisten smart akademik tersebut menjawabnya sesuai yang ada di dokumen ini, yaitu untuk mengisi KRS silakan masuk ke menu akademik KRS. Nah, kemudian berikut pun selanjutnya misalnya kita menanyakan jadwal kuliah hari Senin. Nah, ini AI akan jawab jadwal kuliah hari Senin jam 7.30 ada bahas data lanjut dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan layar pertama yaitu validation. Kemudian layar kedua adalah personal database query yang terhubung ke MySQL untuk menjawab pertanyaan spesifik mahasiswa seperti IPK dan jadwal. Nah, misalnya kita nanya terkait suatu hal yang ada di fitur-fitur grid system atau si akad UMC tersebut. Nah, biasanya ini mahasiswa baru, maba, yang bisa disebut maba. Maba itu kebingungan terkait fitur-fitur yang ada di UMC. Misalnya mau bagaimana cetak kartu UTS atau kartu UAS. Nah, di mana ketika kita menanyakan ke chatbot atau smart assistant tersebut, nanti akan langsung mengarahkan ke fitur cetak kartu UTS tersebut, sehingga memudahkan bagi maba yang belum paham terkait grid system tersebut, sehingga lebih mudah digunakan lagi. Nah, kemudian ada layar ketiga. Layar ketiga adalah menggunakan FAIS atau biasa kita sebut factoring untuk mengambil dokumen resmi kampus secara semantik. Nah, ini ada FAIS index. Jadi ini adalah database atau lokal data yang kita gunakan sebagai layar ketiga, sehingga kita ketika bertanya suatu hal apapun, ketika tidak ada di dua layar pertama JSON dan layar kedua yaitu basis data atau database dari sistem, itu akan lanjut ke FAIS index di FAIS, yaitu data internal. Nah, di mana kita juga bisa menambahkannya ke dalam data tersebut. Nah, kemudian apa sih layar terakhir? Jadi layar terakhir yaitu kita menggunakan generatif AI, dalam hal ini Google Gemini, yang menyusun jawaban akhir berdasarkan konteks yang telah dibatasi.
Jadi walaupun kita nanya di Smart Assistant, nanya apapun itu pasti akan terjawab. Jadi tidak ada, maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itu tidak ada. Jadi ketika kita bertanya apapun itu pasti akan terjawab karena kita menggunakan API dari Gemini. Nah, oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja menguji dari sistem yang telah kami buat atau kami rancang. Nah, ini sudah saya jalan. Nah, ini adalah struktur dari folder atau sistem yang kami telah buat. Nah, ini saya sudah menjalankannya. Nah, ini kita login. Misalnya kita masuk sebagai mahasiswa. Novel, passwordnya kita masukkan. Kita login. Nah, ini adalah contoh tampilan dari grid system atau sistem informasi akademik UMC. Ini ada dashboard. Nah, di mana sih fitur chatbot atau smart assistant akademik berada? Nah, letak itu ada di pojok kanan bawah ini yang saya lingkari nih. Bisa dari sini bisa, atau juga kita klik ini juga bisa, yang biru-biru ini. Nah, kita kalau mau ngilanginnya tinggal klik silang. Misalnya sini bisa. Nah, oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja mencobanya. Nah, saya bingung. Sejujurnya saya bingung. Saya tuh ada kuliah apa sih hari ini? Nah, kita bisa klik jadwal hari ini. Ketik jadwal hari ini inputnya. Atau di sini juga udah ada template yang tersedia. Kita gunakan jadwal hari ini. Nah, otomatis sistem memberikan output yaitu jadwal hari kuliahmu hari ini jam 8 sampai jam 10 programan web, kemudian kecerdasan buatan. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Nah, kita buka file JSON terkait jadwal. Kita hari Senin. Nah, ini hari Senin, yaitu ada basis data lanjut dengan TIS dan IMK. Apakah benar? Ya, ini benar programan web. Nah, hari ini. Nah, hari ini. Kemudian kita coba jadwal hari Senin. Jadwal hari Senin. Kuliah Senin. Nah, ini kuliah Senin. Kita bisa jadwal Senin, bisa kuliah Senin, hari Senin ada apa, matkul Senin, kelas Senin. Nah, itu inputnya akan responnya seperti ini. Apakah sama? Ya, sama. Basis data lanjut, tes implementasi sistem IMK. Nah, kemudian misalnya kita ingin tanya jadwal atau kuliah hari Kamis. Kuliah Kamis. Nah, ini kuliah Kamis ada metode penelitian, kemudian sistem pakar atau SPK. Apakah benar? Kita cek hari Kamis. Nah, ini hari Kamis, responnya yaitu sesuai metode penelitian, sistem pakar, dan keputusan, dan seterusnya. Nah, ini adalah layar pertama. Karena pertanyaan-pertanyaan yang tadi, seperti jadwal Senin, jadwal hari Kamis, dan seterusnya, itu ada di file JSON ini, itu masuk ke layar pertama. Nah, baik, kita akan membuktikan di layar kedua. Layar kedua adalah database dari si akad ini yang sudah terhubung dengan Smart Assistant. So, kita nanya terkait terkait akademik atau mungkin atau nilai pembayaran aja, pembayaran UKT. Coba kita tanya pembayaran UKT. Nah, ini karena data terkait pembayaran UKT tidak ada, maka menjawabnya data tidak ditemukan sesuai dengan yang tersedia di database kita. Nah, misalnya kita lihat nilai cek nilai. Nah, ini ada jadwal, ada akademik, ada nilai, pembayaran, profile. Nah, saya tanya, tinggal coba layar kedua, yaitu menggunakan
database dari grade system. Misalnya mahasiswa baru, dia itu kebingungan gitu, bagaimana untuk cetak kartu UAS atau UTS ataupun menggunakan beberapa fitur yang mungkin tidak tahu lokasinya di mana. Nah, kalau dengan UMC Smart Assistant ini, dan kita bisa bertanya apapun, kita juga bisa mencari suatu fitur yang ada di grid system. Contohnya, um, mahasiswa baru tersebut ingin mencari tahu cara cek IPK. Kita bisa klik cek IPK. Nah, otomatis akan cek IPK. Misalnya contoh lagi, bisa kita tanya AI lagi. Nah, ini untuk tanya dan ini untuk membatalkannya silang. Ini ada animasi yang dinamis. Nah, misalnya tanya, cek pembayaran. Ini karena data tidak ditemukan, karena pembayaran tidak ada di data resmi dari GS ini. Misalnya kita tanya lagi, cek jadwal. Ini pasti akan otomatis langsung masuk ke fitur jadwal yang ada di sini. Nah, ini contohnya tidak tahu di mana letaknya. Cek jadwal. Nah, otomatis akan mengarah ke fitur jadwal. Salah tanya juga pas di sini dia kesulitan mencari tahu jadwal-jadwal kuliah atau akademik. Nah, bisa juga cek pembayaran. Cek akademik. Nah, misalnya ini bingung. Bisa juga cek profile. Nah, ini cek akademik, dia diberitahu cara-cara ceknya. Cek profile. Nah, ini membuktikan bahwa sistem ini telah mendukung dari fitur-fitur yang ada di grid system. Nah, kita juga bisa gunakan di sini. Kita tanya AI, kita bertanya terkait tadi cek jadwal maka otomatis masuk ke fitur jadwal tersebut tanpa kita mencari satu persatu di mana letak fiturnya. Nah, baik kita coba ke layar terakhir yaitu menggunakan generatif AI dari Gemini. Ini kita tanya apa saja pasti akan menjawabnya Smart Assistant atau chatbot ini. Misalnya kita tanya teknik informatika. Nah, teknik informatika kan tidak ada di data baik itu JSON ataupun FAIS ataupun di database resminya, ini kan tidak ada ya. Nah, ini yang FAIS itu menggunakan RAG, retrieval, jadi pencariannya ada di sini. Data-datanya internal ini yang sehingga tidak menyebabkan halusinasi. Nah, misalnya kita tanya teknik informatika. Oke, kita kirim. Nah, ini chatbot atau smart assistant ini akan langsung menjawabnya. Teknik informatika merupakan tentu pertama itu halo saudara Muhammad Noval. Teknik informatika merupakan satu program studi yang telah terintegrasi dengan sistem smart campus, kemudian chatbot dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa tanya hal apapun. Misalnya, saya lapar, coba. Nah, ini sudah menjawab. Tadi saya nanya metode penelitian. Dan ini langsung dijawab. Muhammad Noval senang bertemu. Nah, terkait metode penelitian, mata kuliah ini merupakan fondasi penting bagi mahasiswa untuk memahami cara melakukan riset secara ilmiah dan sistematis. Nah, berikut poin-poin utamanya, tujuannya, membekali meneruskan masalah dan sebagainya. Ini juga membuktikan bahwa UMC Smart Assistant atau chatbot ini kita bisa tanya apa saja sehingga saat kita kebingungan terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan, nah kita bisa bertanya kepada Smart Assistant ini di mana jika ada datanya dalam RAG atau di dalam yang JSON tersebut itu akan menjawabnya, namun jika tidak ada itu akan lempar ke Gemini AI itu dengan menggunakan API dari Gemini. Jadi saya menanyakan metode penelitian dan menjawabnya sehingga kita bisa belajar lebih baik lagi dan mudah memahaminya lagi. Ini membuktikan bahwa layar yang terakhir itu bisa digunakan.
Baik, tidak sampai itu saja, sini juga ada fitur lagi yang mungkin apa ya, fitur termasuk fitur unggulan juga, di mana kita bisa upload dokumen, baik itu PNG ataupun file PDF dan sebagainya. Untuk ketika kita bertanya dikasih suatu materi yang mungkin kita belum paham terkait materi tersebut, nah, kita bisa menanyakannya sehingga penjelasan itu secara bisa lebih mudah dipahami lagi. Nah, misalnya kita contoh saja ini, contoh saya mengupload logo UMC, jelaskan filosofi jelaskan filosofi dari logo tersebut. Oke, kita coba tunggu. Nah, ini langsung menjawabnya. Halo Muhammad Hafiz Noval. Nah, logo Universitas Muhammadiyah Cirebon mengandung filosofi mendalam, matahari, kalimat syahadat, dan kapas, dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa Smart Assistant UMC ini yaitu bisa juga mengupload dokumen dan sehingga mudah kita mempelajari suatu hal apapun. Nah, bisa kita juga upload file-file lainnya dan menanyakannya ke Smart Assistant atau chatbot akademik ini. Nah, ini juga langsung sinkron. Misalnya kita langsung membuka Smart Assistant, langsung tanya ke user yang menggunakannya. Misalnya contoh saya pindah user, saya menggunakan admin. Masukkan password admin. Nah, otomatis nanti langsung ketika kita tanya AI, langsung berubah halo administrator. Ini berlaku untuk semuanya. Ketika kita juga membuat akun baru, misalnya daftar akun sini. Nah, itu adalah demo dari sistem informasi akademik UMC atau Grid System yang sudah terintegrasi dengan chatbot atau smart assistant akademik, di mana kita bisa bertanya hal apapun dan akan menjawabnya, sehingga tidak menyebabkan halusinasi yang mungkin sekarang sedang fenomenal ini. Sekian dari saya, ada penutup, sedikit penutup. Nah, dengan demikian, si akad UMC Smart Assistant bukan hanya chatbot biasa, tetapi sistem asisten akademik berbasis hybrid retrieval yang dirancang untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi halusinasi informasi. Nah, terus sistem ini juga diharapkan dapat menjadi inovasi dalam pengembangan smart kampus berbasis kecerdasan buatan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.